menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. We're on a mission to conquer the world, taking a call to speak of your love. Still moving forward, we're not looking back. We will rise, we will rise. Shalom, ketemu lagi bersama kita di KTMBS Kupas tuntas masalahmu bersama Eksosi. Nah, minggu ini kita bahas tema baru nih ya Mbak Ren ya. Iya. Sesuai polling yang udah ada di Instagram kemarin. siapa yang belum milih? Aku. Iya. Sudah. Sudah. Kita lihatin loh teman-teman yang belum polling siapa, kelihatan loh. Hati-hati kalian ya. Jadi jangan lupa polling. Didatangi sama ketua masing-masing. Jadi nanti buat minggu depannya jangan lupa buat polling temanya ya. Benar sekali. Jadi minggu ini temanya apa nih Mbak? Polling terbanyaknya jatuh kepada kepada sebenarnya bukan temaku banget ini. sama aku juga. Jadi Kan Mbak Ren yang milih tapi BTW aku nggak milih ini tapi Mbak Ren yang milih. karena aku pingin tahu, Iya, jadi gitu aku ya. milih kepingin dibahas kayak Gitu gitu. ya. Iya. Ayo coba. Pilihan kedua Adalah apa pilihan keduanya? Kan yang pertama self branding, yang kedua Iya. dia apa nih? yang pertama adalah lifestyle. Ya, jadi pilihannya adalah lifestyle, jatuh kepada lifestyle dalam sebagai anak Tuhan ya. Iya, lifestyle sebagai anak Tuhan. Jadi gimana sih? Lifestyle itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Iya. Indonesianya gaya hidup. Biar gahol. Gahol sekali. Jadi gimana gaya hidup kita sebagai anak Tuhan ya yang kita bahas hari ini. Sebenarnya ini seharusnya sudah melekat dalam diri kita, apalagi bagi kita yang sudah menjadi anak Tuhan dari kecil ya. Iya, Seharusnya sudah kaum terbentuk. milenial apalagi dalam anak Tuhan yang kaum milenial. Gimana sih? Ya, gitu lah pokoknya kaum milenial yang anak Tuhan. Anak 90-an 2000-an Iya, easy. yo, Jadi ini kita mau membahas tentang lifestyle. Pertama-tama ya, seperti biasanya kita mau membahas lifestyle sendiri itu apa sih? Biar kita itu tahu dasarnya yang mau kita bahas itu apa gitu. Ayo Mbak Dian, lifestyle. Tuh, itu aku apa? tahu. Iya lah. Udah dari
aku takut dari Mbak Reni, aku nanti melengkapi. Gantian gitu. lah, kan biasanya Mbak dia yang tanya. Sekarang aku pengen tanya dulu. Gitu lah. Jadi kalau menurut aku nih sebagai anak 90-an ya seharusnya ada anak 2000 aja tapi Iya, nggak anak mau 2000 itu orangnya 2000 anak 2000 aja nggak mau datang MC-nya. Gak Wah. mau datang Sok sibuk. satu keluar kota. Iya emang. Kalau menurut aku lifestyle sendiri itu gaya hidup ya pasti ya gaya hidup. Tapi nggak cuma bahas tentang gaya hidup aja, pola pikir, pandangan, pokoknya yang ada dalam diri kita mengikuti up to date ya, mengikuti mengikuti perkembangan zaman yang up to date dan hits lah di kalangan anak muda kaum milenial gitu sih. Kalau menurut aku lifestyle lifestyle itu. Kalau menurut Mbak Reni nih lifestyle Lifestyle itu beda dong. Ya kan kita seangkatan ya 90-an ya Mas. Iya, 90-an. Makanya itu kurang 2000-an ini. Kurang 2000-an. Jadi di sini lifestyle itu adalah gambaran keseluruhan dari diri kita menurutku ya. Soalnya apa yang akan kita lakukan sehari-hari dalam keseharian kita itu adalah ide pokoknya itu dari otak kita, dari pikiran kita gitu loh. Jadi ini adalah gambaran langsungnya yang bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Kalau selama ini ideologi kita, pemikiran kita itu hanya tersimpan di dalam otak aja, tapi dengan adanya lifestyle ini orang lain itu bisa tahu gitu loh apa ide pokok kita. Jadi bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berperilaku. Oh iya, gambaran diri kita kayak gitu ya di mata orang lain. Bisa melihat itu lewat lifestyle ini, kayak lewat gaya hidup kita kayak gitu. Iya, benar banget. Tapi menurut Mbak Reni nih, ciri-ciri lifestyle anak muda Kristen zaman sekarang tuh kayak gimana sih, Mbak? Kalau di mata Mbak Reni ya, mungkin lihat anak-anak muda di gereja gitu, kayak gimana? Sebenarnya lifestyle kita sebagai anak muda di gereja, anak gerejaan, ya. Anak gereja, ada anak rumahan, ada anak gerejaan. Enggak. Sebagai anak Tuhan ya, itu seharusnya berbeda dengan apa yang dunia ini harapkan. Soalnya kadang apa yang dunia ini mau itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau gitu loh. Jadi beda ya, Pak ya? Beda sekali di luar. Jadi kadang-kadang waktu kita kumpul-kumpul gitu ya akan tampak beda gitu, kayak mungkin orang lain bisa lihat, oh anak ini bukan orang kaumku kayak gitu. Mungkin dia bukan kaumku guys, kita beda kasta. aku jadi ingat seseorang. Iya. jadi apa namanya, kayak wah anak ini pasti orang Kristen kayak gitu. Karena lifestyle-nya udah beda gitu loh. Bahkan dari zaman nenek moyang kita, jadi mama kita, mungkin nenek kita yang agama Kristen, pasti mereka juga akan orang Kristen memang beda sama orang-orang, dari penampilannya, dari cara bicaranya, dari cara pikirnya itu udah beda gitu. Kalau boleh curhat sedikit ya? Nggak boleh. Ini iya sudah jam berapa nih, Mbak? Aku curhatnya cuma 1 jam. Oh iya, gitu. Ya udahlah. Jadi kemarin itu sempat aku chattingan sama temanku, kebetulan dia non gitu kan. Lah selama ini aku mencoba bergaul dengan cara mereka, maksudnya cara dunia gitu kan ya. Lah kemarin itu keceplosan, jadi kayak terus aku mengutarakan pendapatku secara Kristen gitulah, kayak lebih positif gitu kan anak-anak Kristen seharusnya merubah sesuatu yang negatif menjadi positif, seperti kata MBS beberapa minggu yang lalu Mbak Dian ngomong gitu nggak salah kayak gitu, dan dia tuh tiba-tiba langsung, kamu salah makan opo kok tumben beda kayak biasa ya. Aku jawab, aku biasanya kayak gini, tapi ya karena beda pergaulan, mungkin kita beda pemikiran, jadi ya aku nggak pernah mengutarakan pendapatku seperti ini kayak gitu. Dan itu adalah contoh dari ya memang beda lifestyle kita sebagai anak Tuhan dan lifestyle dunia itu memang beda. Iya, benar banget. Kayak hidup kita sebagai anak muda Kristen dan kayak hidup dunia, terang dan gelap kan beda ya teman-temannya. Kita sebagai anak muda Kristen ya diciptakan untuk menjadi terang dan garam kayak gitu. Jadi jangan ikut-ikutan jadi gelap gitu kan, karena kita diciptakan buat jadi terang kayak gitu. Jadi jadilah berkat buat orang-orang sekitar kita. Jadi berkat buat orang-orang yang mungkin punya pergaulan duniawi kayak gitu, dan jangan ikut-ikutan sama mereka, tapi ya
diusahakan ya nari ya. Nari ya, kalau misal pun nggak bisa nari ya jadi contoh lah pokoknya, jadi berkat kayak gitu. Jangan seumpama punya pergaulan punya gaya hidup yang buruk, kita ikut-ikutan gaya hidup itu yang buruk juga, itu salah kayak gitu. Salah bener banget. Nah tapi kan kayak zaman-zaman sekarang ya Mbak Ren, pas pandemi kayak gini kan biasanya tuh muncul musik-musik, lagu-lagu kayak gitu kan, film-film yang mungkin kita lihat kayak duniawi banget kayak gitu kan. Bahkan mungkin musik-musik yang di Kristen sendiri kayak gitu kan udah ada yang udah EDM kayak gitu kan. Yang menurut Mbak Ren itu baik gak sih buat kita anak muda Kristen kayak gitu? Yang di sini perlu digaris bawahi, oke. Itu adalah dari sudut pandangku ya, mungkin beda dengan Mbak Dia nanti. Itu adalah aku nggak peduli penampilan sebenarnya teman-teman. Jadi kayak apa yang terlihat, kayak bajumu, apa gaya musikmu atau apapun itu, genre musikmu, genre film atau buku kesayanganmu kayak gitu. Sejujurnya aku nggak terlalu peduli. Mungkin aku orang yang cuek terhadap hal seperti itu. Tapi yang perlu aku tekankan di sini adalah perilaku sebenarnya. Soalnya apapun yang kita lakukan itu terlihatnya itu dari perilaku kita gitu loh teman-teman. Jadi seumpama kita punya perilaku atau kebiasaan yang baik, hidup kita itu juga akan terbentuk dari itu gitu. Seumpama perilaku kita sederhana ya sehari-hari, kita akan berpenampilan sederhana juga kayak gitu sih yang menurutku. Jadi seumpama bahas tentang lagu itu boleh cerita dikit. Itu tahun kemarin aku ikut seminar sekolah minggu sebenarnya. Di situ dijelaskan bahwa kita ini sebenarnya tuh kanvas putih yang kosong kayak gitu, yang akan kita warnai sendiri dengan tinta itu adalah hasrat kita lah, sama kayak gitu. Jadi di setiap musik, setiap film atau setiap buku atau apapun itu ada hasratnya teman-teman. Di situ akan terbentuk, akan terlihat gitu loh. Seumpama lagu-lagu rohani gitu ya, tapi kok ajib-ajib, kok enak dibuat goyang, tapi hasratnya itu penciptanya atau hasrat tujuannya dia menciptakan itu apa, itu yang harus kita pahami gitu loh. Karena di situ akan terlihat motivasinya, apakah itu benar atau salah kayak gitu. Mungkin lagu yang kelihatannya mendayu-dayu kayak beberapa tahun lalu itu kayak Despacito gitu kan, tenar banget kan, semua orang dari kecil sampai dewasa dengarkan. Tapi setelah diteliti liriknya ternyata mengandung ke arah yang tidak senonoh kayak gitu. Jadi itu apakah benar kita dengarkan sebagai anak Tuhan? Sekali lagi itu tergantung pada kebijaksanaan kita kayak gitu. Jadi semuanya itu baik tergantung hasratnya. Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu dunia ini itu dengan tujuan yang buruk. Hanya manusia dan juga dicampuri oleh si jahat yang membuat semuanya itu menjadi buruk teman-teman. Iya benar banget teman-teman. Kan kembali lagi kita sebagai anak Tuhan pasti Tuhan kasih hikmat kan ya Mbak Ren ya. Hikmat buat membedakan mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu kan. Kalau menurut aku sendiri juga nggak ngelarang teman-teman buat nonton film atau buat dengerin lagu selain rohani kayak gitu. Enggak kok teman-teman, silakan dengerin, tapi ya balik lagi kita punya hikmat. Jadi dipilah lah mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita. Kalau misalnya film gitu ya, kita udah lihat sinopsisnya bakal ada adegan-adegan yang mungkin nggak senonoh kayak gitu, tapi tetap aja ditonton kan, itu sama aja tidak kan nggak menggunakan hikmatnya kayak gitu kan. Balik lagi juga di lagu juga kayak gitu, kayak tadi liriknya mungkin kalian paham ternyata liriknya tuh nggak baik kayak gitu kan. Jadi dihindari kayak gitu. Jadi jangan sampai lagu ataupun film itu mempengaruhi hidup kalian. Jadi mempengaruhi gaya hidup juga kalian kayak gitu kan. Gaya hidup kalian yang seharusnya gaya hidup anak muda Kristen jadi gaya hidup anak duniawi kayak gitu kan. Jadi dibatasi lah kayak gitu, dipilah-pilah mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi gitu. Sekarang kalau seumpama aku pikir-pikir lagi ya, itu banyak lagu-lagu tentang cinta beda agama gitu contohnya ya. Dan mereka itu kayak memperjuangkan cinta mereka gitu, dan
itu sebagai salah satu pedoman hidupku. Nggak apa-apa beda agama. Nah, Tuhan kayak gitu. menciptakan cinta, kenapa dengan cinta kok kita dipisahkan? Ya, kayak gitu kan. Kayak itu akhirnya mempengaruhi gaya hidup. Akhirnya kita menjadi mempertanyakan lagi tentang firman Tuhan gitu loh, dan itu akhirnya akan berdampak ke gaya hidup kita juga, teman-teman, kayak gitu. Jadi pilah-pilahlah lagu, musik dan semuanya itu dengan baik. Walaupun kalian suka mendengarkan, tapi jangan diamini gitu loh. Jangan menjadikan itu sebagai pedomanan kalian itu cuma satu. Cuma firman Tuhan, teman-teman, pedoman kalian. Jadi jangan asal comot enak ya. Dan kenapa kok lebih banyak dengarkan firman lagu-lagu rohani gitu? Soalnya lagu-lagu rohani itu biasanya ciptakannya dari ayat firman Tuhan kayak gitu loh. Jadi kenapa kok lebih banyak dengarkan lagu-lagu rohani kayak gitu? Bukan karena lagu rohani itu biar laris di pasaran atau gimana tuh enggak, tapi biar lagu rohani itu memberkati kita. Iya, jadi kekuatan buat kita kayak gitu. Dan maksudnya bisa bawa vibes positif dalam hidup kita. Jadinya kita pergaulannya pun jadi bawa vibes positif buat orang lain kayak gitu. Tujuannya itu, teman-teman. Nah, Kayak gitu. apalagi kayak sekarang tuh banyak banget gak sih, Mbak, anak-anak milenial gitu sekarang tuh games, ya nggak sih? Game sosmed itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita Sesuatu kayak yang gitu nggak ya. terpisahkan. Iya, sesuatu yang tidak terpisahkan dalam hidup kita kayak gitu. Biasanya kita ke kafe nih ya, ke kafe itu bukan melihat makanannya enak apa enggak kayak gitu. Enggak ya. Tempatnya nyaman untuk Iya. nongkrong ngobrol gitu enggak. Melihat tempatnya estetik atau enggak kayak gitu kan ya. Terus wifi-nya ada apa enggak, colokan ada apa enggak, itu enggak sih tujuannya. Jadi kayak akhirnya pola pikirnya berubah Beda, jadi duniawi beda. kayak gitu kan. Beda Menurut Mbak juga. Reni tuh gimana ya, Mbak Reni? Baik gak sih, Mbak, kayak gitu? Maksudnya ngegame terus-terusan, terus kayak nge-cafe tapi tujuannya bukan buat mendekatkan sama orang lain, bawa vibes positif kayak tadi itu, tapi nyari colokan, nyari wifi, ngegame ya. hanya pindah Mabar. tempat Iya. untuk rebahan Iya. ya, untuk main HP. Saya menurutku gini sih, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Segala sesuatu itu ada waktunya. Ini adalah sesuatu yang aku pegang sejak aku kecil. Aku pernah ditegur oleh seseorang guru rohani gitulah. Itu bahwa- Rabi? itu dia berkata segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi waktu itu aku kecanduan baca buku kayak gitu kan, baca komik. Ya, baca komik. Terus akhirnya dibilangnya gitu, segala sesuatu itu ada waktunya. Waktunya kamu belajar, waktunya kamu menangis, waktunya tertawa, waktunya marah, ya marah. Maksudnya segala sesuatu itu ada gitu loh waktunya. Dan saat kamu waktunya berhenti main HP, ya usahakan jangan lihat HP gitu loh. Soalnya itu nggak sesuai dengan kewajibanmu kayak gitu. Dan saat itu aku masih SD, jadi kewajibanku ya belajar. Jadi kamu nggak apa-apa membaca komik, tapi jangan lupa kewajibanmu. Jangan lupa waktu juga. Jadi ya seandainya kalian nongkrong gitu ya, terus main HP, ya apa bedanya sama di rumah gitu kan, kayak gitu. Jadi ya kalian harus sadar gitu loh, gaya hidup kalian itu harus benar-benar kalian sadari. Kalau seumpama kalian benar-benar pingin nongkrong, ya udah jangan main HP gitu loh. Bonding hubungan kalian, relationship kalian bersama dengan orang yang kalian ajak gitu loh. Nah, gitu. Tapi kecuali kalian memang tujuannya keluar bener-bener main HP bareng-bareng, mau nyari wifi emang bener-bener nugas mungkin atau gimana. mungkin kalian turnamen game butuh bareng-bareng kumpul gitu, ya itu beda lagi gitu. Jadi ya kalian harus menyesuaikan diri kalian gitu loh. Selain kalian ke kafe untuk keperluan apa, ya sesuaikan gitu. Keperluan nongkrong, ya udah HP ditaruh gitu. Sama halnya kayak kalian di gereja pakai baju apa gitu kan. Masa ke gereja pakai tank top, padahal ya
atau kutungan gitu. Padahal itu ya biasanya digunakan untuk tidur di rumah kayak gitu kan. Tapi kalian gunakan ke gereja itu nggak bijaksana kayak gitu. Sama gitu juga. Kalian nggak bijaksana dalam waktu, kalian nggak bijaksana juga dalam berpakaian atau hal lain. Ya, balik lagi emang ya Mbak ya. Kita kan punya hikmat. Tahu mana yang baik, mana yang buruk, kayak gitu kan. Ingat tujuan kalian apa kayak gitu. Mungkin tujuan kalian nge-game, refreshing kayak gitu. Ya udah refreshing aja gitu kan. Refreshing berapa jam misalnya 1 jam refreshing. Ya udah 1 jam itu aja refreshing. Habis itu ya balik lagi ke kegiatan seharusnya yang kalian lakuin kayak gitu. Jangan sampai lupa makan, kan nanti yang susah juga orang-orang di sekitar kalian kayak Orang gitu. tua, ya. Yang sakit kan juga Kalian kalian sendiri yang sakit. Terus selanjutnya yang susah ya orang lain kan kayak gitu. Jadi balik lagi hikmatnya digunakan teman-teman sebagai anak Tuhan kayak gitu. Nah Mbak Reni, terus abis itu gimana dong cara mengatasi atau mencegah supaya kita nggak ke bad lifestyle kayak yang tadi mungkin. Nah, langsung krik-krik. Jadi ya sekali lagi selain ya yang pasti ya paling utama ya doa dan baca firman Tuhan pasti itu. Cuman langkah-langkah selanjutnya adalah kalian mintalah seperti Raja Salomo yang meminta kebijaksanaan dan hikmat. Kalian juga mintalah itu dalam doa kalian kepada Tuhan gitu loh. Soalnya tanpa kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan, kalian itu nggak bisa memilih pilihan yang benar untuk kehidupan kalian, dan itu akan menentukan lifestyle kalian gitu loh. Jadi ada seumpama kalian bingung kan kadang-kadang, ini waktuku untuk apain, apakah aku boleh main HP atau aku harus ngapain yang lain kayak gitu. Kalian butuh hikmat, dan hikmat itu asalnya dari Tuhan. Dan dari mana kalian mendapatkan pencerahan? Enggak dari doa dan juga membaca firman kayak gitu. Jadi dekatkan diri kalian kepada Tuhan agar kalian itu lebih bijaksana dalam menghitung hari-hari. Enak itu di Amsal. menghitung. Lalu yang kedua adalah pilihlah pergaulan kalian dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kalian harus membenci seseorang. Jadi kayak perkumpulan, mungkin yang kita lihat perkumpulan punk gitu ya. Waduh, kok ada yang mungkin ya, aku nggak tahu, nggak pernah masuk perkumpulan ini. Cuma aku lihat dari luar ya, nggak pernah mandi, senengannya nek perempatan kayak gitu, seumpama kayak gitu. Bukan berarti kita harus menjauhi mereka yang jijik kayak ya, kita namanya membedakan kasta. Bukan kaum kembali lagi Beda kasta. tapi di mana kita mencari pergaulan yang karib kita itu yang bagaimana kayak gitu loh. Sahabat kita itu siapa dan bukan apa manfaatnya sih, apa dampaknya bagi kita gitu loh. Dalam mungkin kita melihat teman-teman kita pacaran gitu ya, dan pacarannya tuh nggak sehat, yang mungkin pegang-pegangan, yang di kamar atau gimana kayak gitu kan, itu buruk kan. Terus kita karena kita terlalu sering bergaul sama orang-orang yang seperti itu, kita menganggap wajar hal-hal seperti itu, memaklumi, dan itu akhirnya akan membentuk gaya hidup kita yang salah juga kayak gitu. Apalagi kalau kita nggak rajin membaca firman Tuhan dan berdoa, itu kita akan seperti ikan yang mati gitu loh, akan ya ikut arus kayak gitu. Kita nggak akan bisa melawan arus kayak gitu. Jadi lebih baik hindari gitu. Kecuali kalian wis percaya diri, kalian punya iman yang kuat, punya pendirian teguh dalam Tuhan, ya mungkin terobos saja. Mungkin kalian bisa mengambil jiwa malahan kayak gitu. Tapi ya kalau kalian merasa belum bisa, ya jangan. Ya mending jangan dari awal, mending enggak kayak gitu. Jadi balik lagi kan, tahu mana yang baik mana yang buruk kayak gitu ya. Pedomannya adalah firman Tuhan kan, mana yang baik mana yang buruk kayak gitu. Jadi jangan asal terobos kalau misalnya kalian gak yakin bisa itu. Maksudnya udah kalian pegang banget firman Tuhan. Yes. Nah kalau dari aku sebenarnya ada 3 teman-teman. Enak. Hindari. Catat ya teman-teman. Karena nggak akan dicatat di sini pasti. Iya. Disiapkan Alkitabnya. Yang dan pertama, catat aja. Yang pertama di 1 Timotius 4 ayat 12. Aku bacakan, teman-teman juga membaca di rumah ya. Siap.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi yang pertama adalah popularitas karena kualitas, teman-teman. Sebagai anak muda yang gimana ya? Ya, sebagai gaya hidup anak muda Kristen, kita boleh nyari popularitas nih ya. Aku mau hits nih, aku Iya. mau hits. Siapa gitu. sih yang nggak mau mau up to kekuasaan date gitu kayak ya. Siapa sih yang nggak mau hits kayak gitu kan ya. Tapi balik lagi, kalian populer karena kualitas kalian gitu. Dan balik lagi kan, kalau kata Firman kan ya karena jadi teladan kayak gitu bagi orang-orang, nggak hanya bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang di gereja kalian, tapi juga bagi orang-orang di luar sana kalau gitu. bisa. Bener banget. Tapi ayat ini tuh sejujurnya juga berdampak sekali ke aku kan. Ini salah satu ayat hafalan yang benar-benar berdampak banget ke aku, soalnya dengan ayat ini teman-teman, aku bisa menjaga gaya hidup gitu loh. Maksudnya kayak kan aku ingin jadi teladan bagi orang lain, gak mungkin kan aku jadi teladan yang buruk. Jadi aku jadi memperbaiki pola hidupku gitu loh. Gaya hidupku itu aku perbaiki dari bagaimana aku berkata-kata, bagaimana aku bertemu dengan orang lain, bagaimana cara pikirku, bagaimana Tingkah lakunya kita ideologiku. gimana. Itu semua akhirnya sedikit demi sedikit itu menjadi berkualitas kayak gitu. Walaupun sekarang aku belum sempurna, tapi paling enggak aku ingin jadi teladan bagi, paling enggak jadi adik-adikku di sekolah minggu, jadi adik-adikku di kaum muda. Bahkan aku pengen jadi teladan bagi oma, tante, kayak gitu. Iya, nggak hanya bagi yang di bawah kita atau sepantaran sama kita, tapi juga bagi yang lebih tua kayak gitu. Dilihatnya, wah anak muda ini, wow, Kualitasnya keren. Kualitasnya Josrek keren. gitu kan, kayak gitu. Membanggakan sekali gak sih? Iya, bangga banget gak sih kayak gitu. Nah, itu yang pertama, popularitas karena kualitas. Nah, yang kedua di Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, balik lagi tadi sempat Mbak Reni bahas kan, kalau misalnya ya pedoman kita dalam kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari itu ya firman Tuhan kayak gitu kan. Jadi ini tuh pedoman dalam kita bertingkah laku, dalam berkata-kata kayak gitu kan. Jadi terang lah, jadi berkat bagi orang lain, bukannya jadi batu sandungan kayak gitu. Walaupun itu pada akhirnya akan membuat perbedaan dengan dunia ini kan. Jadi kayak mungkin positifnya kita akan dihargai karena kualitas kita, tapi di lain sisi pasti akan ada orang-orang yang nggak suka dengan itu. Tapi semuanya itu selama kita masih di rel yang Tuhan jaga, yang Tuhan Di mau, jalur yang Tuhan mau, itu akan Tuhan jagai gitu loh. Jadi nggak akan walaupun kita terjatuh nggak akan tergeletak. Iya, gitu. benar banget. Karena kan kualitas hidup kita itu gimana? Jadi dilihat gak hanya dilihat sama orang lain aja, tapi dilihat sama Tuhan juga kan, kayak gitu. Jadi soalnya bisa ya hidup kita itu menjadi contoh, enggak sih, orang lain tuh lihat Tuhan dalam hidup kita gitu loh. Jadi kayak orang ini tuh orang Kristen karena mereka tahu Tuhan Yesus itu hidup dalam kayak hidup kita gitu loh. Kayak gitu, itu yang penting. banget. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah di 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, yang ketiga adalah katakan tidak pada pergaulan bebas, teman-teman. Tadi balik lagi tadi katanya Mbak Reni ya, kita harus bisa pintar-pintar memilih pergaulan yang baiknya mana, yang buruk kayak gimana, kayak gitu. Apalagi tentang pergaulan bebas kayak gitu kan ya, tentang seks bebas atau tentang minum-minuman keras kayak gitu. Itu di firman Tuhan sendiri kan Tuhan nggak suka kan Mbak kayak gitu. Nah, jadi usahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai kayak gitu kan. Jadi jaga bait suci, yaitu jaga tubuhmu kayak gitu kan. Jadi jagai tubuhmu supaya tubuhmu tuh boleh berkenan di hadapan Tuhan kayak gitu. Percuma kau pelayanan di gereja, percuma kamu donasi kayak gitu kan. Percuma kamu ke gereja setiap minggu, setiap hari bahkan kayak gitu. Tapi kelakuanmu hidupmu nggak jadi teladan. Hidupmu nggak jadi teladan, hidupmu sama aja ngikutin keinginan duniawi kayak gitu kan. Jadi
punyalah gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan sih. Kayak gitu. Nah, itu cara menghindari Iya. bad lifestyle ya. Soalnya ini juga menjadi salah satu pemikiran yang, apalagi aku kan dipercayai sebagai wali kelas Yohanes, di mana itu masa-masa yang sangat rawan untuk mencoba-coba bad lifestyle Iya, gitu iya, kan bener ya, banget. dimana wah konco-koncoku ngerokok, aku pingin ngerokok, Ya, nyoba-nyoba gitu. Nyomot. yang minum-minum sampai mabuk-mabukan sampai nggak sadar kayak gitu, atau pacaran dengan ya seenaknya kayak gitu, pokoknya aku cinta dia, nafsu kayak gitu. Itu kayaknya di umur-umur segitu itu rawan sekali kan. Dan sekali lagi teman-teman SOC dan juga adik-adik Yohanes kalau nonton juga, sekali lagi jaga perilakumu, jaga tingkah lakumu, kayak hidupmu itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena ya sejujurnya aku seumpama mendengar berita kalian melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan gitu ya, itu sedih sekali gitu loh. Iya, Walaupun aku yakin Mbak Dian walaupun bukan guru mereka juga ya sedih juga kan ya. Dan itu Prihatin lah. prihatin, kayak duh emane, kayak aku sendiri pun akan menyesal gitu loh, kayak duh kenapa kok nggak aku jagai anak ini kayak gitu. Kalau kalian sampai suatu saat nanti sampai menabrak batasan yang Tuhan berikan, terus akhirnya sampai meninggalkan Tuhan, aduh itu yang sedih, itu yang ngesok aku gitu. Karena nggak 1-2 orang yang seperti itu, tapi banyak sekali kenalanku yang akhirnya kayak gitu. Karena apa? Karena mereka nggak punya gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan kayak gitu. Iya, benar banget. Jadi balik lagi ya teman-teman, pesan kita buat anak-anak muda di luar sana, buat teman-teman SOC, buat ya siapapun yang menonton kali ini ya, milikilah gaya hidup anak Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan yang barangnya. Benar sekali. Kita pokoknya pesanku ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian nih ketemu orang yang baru kalian ketemu, terus dia juga baru pertama kali kalian ketemu, pokoknya sampai mereka bilang, oh kamu Kristen ya pasti ya, kayak gitu pokoknya. Pokoknya pertama kali mereka kayak nggak ngira kalau misalnya kalian first impression mereka ke kalian adalah, oh kamu Kristen ya, kayak gitu teman-teman. Jadi itu membuktikan kalau misalnya perilaku kalian, perkataan kalian itu kayak ada Tuhan Yesus di sana kayak gitu. Jadi itu nunjukin kalau misalnya kayak hidup kalian tuh udah segambar, enak segambar ya, sesuai dengan gambaran Tuhan, kayak sesuai dengan firman Tuhan kayak gitu. Jangan kalah lah sama saudara-saudara kita yang lain yang mungkin beda iman dengan kita. Mereka juga berusaha untuk memperbaiki kualitas diri. Masa kita anak-anak Tuhan malah semakin kendor gitu. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya itu sih teman-teman. tahu. Ya itu kayaknya materi kita tentang lifestyle. Dikit ya teman-teman, karena kita nggak tahu mau bahas apa. Enggak sih, memang ini itu sudah relate banget sama kehidupan kita. Sih, emang, aku yakin teman-teman juga sadar. Iya, seharusnya emang udah sadar. Dan sih. di sini kami hanya untuk mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa apa sih itu lifestyle yang baik dan benar, karena aku yakin teman-teman udah dapat materinya ini dari teman-teman sekolah minggu. Kayaknya banyak banget sih, pasti kayak sekali denger atau 2 kali denger udah kayaknya banyak banget sebenarnya tentang lifestyle, apalagi tentang anak muda zaman sekarang kayak gitu. Yang penting kalau kalian sudah terpengaruh dengan lifestyle yang buruk, kalian harus bertobat. Kembalilah kerajaan Tuhan. Kembalilah teman-teman, kembalilah. Kayak gitu. Ya, itu teman-teman sedikit dari sharing kita hari ini tentang lifestyle. Semoga sharing kita hari ini memberkati teman-teman. Bila teman-teman mau menambahkan atau mau komen, silakan ramaikan grup atau Instagram kita. Ya, atau ramaikan WhatsApp saya. Tapi ya boleh banget teman-teman ramaikan DM saya juga. Boleh, gak apa-apa. Silakan, karena kami terbuka untuk umum. Jadi ya gitulah pokoknya intinya. Ya, jangan lupa ibadah umum besok jam 7 pagi di sini, dan juga ibadah sekolah minggu jam 5 sore. Ya.
Sudah. Sampai jumpa minggu depan teman-teman di sesi kita selanjutnya di Jangan lupa vote dulu. Oh iya, vote tema dulu ya teman-teman. Jangan beri ide. Iya bener, sudah kehabisan ide teman-teman. Saya sudah kehabisan ide. Dan juga untuk kalian yang ingin bersama kami di sini. Iya boleh banget melamar, nanti kirim CV-nya. Gak usah. Kirim saja makanan kepada ketua. Sokok lu enggak ya? Enggak bercanda. Enggak, kirim amplop aja dong. Kami rindu teman-teman juga mau berbagi bersama kami. Ya, mungkin bener. juga selain teman-teman kakak-kakak Wasda juga mau sharing sesuatu, mungkin yang di belakang layar situ juga Ada orang. itu juga boleh sekali untuk bergabung bersama kami. Iya, benar banget. Oke, Jadi sekian ya Mbak Ren ya dari sesi KTMB. Kupas tuntas masalahmu bersama SOC. Dadah, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. all. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku tak bertakutkan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku harus tentukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku.
berkuatku. Oh, Yesus.